Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Muktilaras dengan NIM K43233091 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang makalah dengan judul Penerapan Model Problem Based Learning untuk Keterampilan Berpikir Kritis. Yang pertama ada abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa dalam berpikir kritis, bagaimana seseorang dapat berpikir lebih dalam, menyeluruh, dan pemikiran tersebut menjadi nyata konkret. Pengajaran di sekolah diharapkan pendidikan dalam pembelajaran siswa dilatih untuk mengenali kemampuan, mencari, mengolah, dan menilai informasi dengan kritis. Karena berpikir kritis diawali dengan latihan atau situasi yang disengaja untuk merangsang seseorang berpikir kritis, misalnya dengan kegiatan pembelajaran. Pendidikan era digital berorientasi pada kompetensi 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity and innovation. Penerapan pendidikan yang tercermin dalam berbagai mata pelajaran belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai tuntutan perkembangan karena penerapan model strategi pembelajaran yang diterapkan belum optimal. Maka diperlukan upaya seperti evaluasi, perencanaan, perbaikan, dan monitoring. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu berpikir kritis adalah cara berpikir yang melibatkan pengelolaan kemampuan seseorang untuk berpikir lebih mendalam. Hal ini bukan tentang seberapa keras seseorang dapat berpikir, melainkan tentang bagaimana seseorang dapat berpikir lebih dalam, menyeluruh, dan pemikiran tersebut menjadi nyata dan konkret. Pendidikan era digital berorientasi pada 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Kompetensi 4C digunakan di Indonesia pada tahun 2013 ketika Kemendikbud mulai menerapkan kurikulum 2013 yang memang didesain untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Penerapan yang tercermin dalam berbagai mata pelajaran belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai tuntutan perkembangan zaman karena model strategi pembelajaran yang diterapkan belum optimal. Maka, satuan pendidikan dapat melakukan perancangan peningkatan mutu pendidikan dengan 4 tahap. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada perencanaan, ketiga perbaikan, dan keempat monitoring dan evaluasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Hasil dari penelitian ini, yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis, merupakan analisis informasi yang membuat keputusan secara tepat untuk mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda-beda, dan bagaimana caranya berpikir kreatif atau memunculkan ide kreatif. Yang kedua ada communication atau komunikasi, yaitu kemampuan bertukar informasi atau ide dengan orang lain dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang ketiga ada collaboration, merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada kreatif, yaitu proses berpikir siswa dalam mengeluarkan ide atau gagasan yang unik untuk solusi pemecahan masalah. Lalu pembahasan dari makalah ini yaitu ditemukan beberapa sekolah yang belum menggunakan kompetensi 4C tersebut. Seperti pada poin ketiga yaitu collaboration atau bekerja sama, karena pembagian sesi yang kurang tepat untuk siswa mengerjakan kegiatan kelompok dengan waktu belajar mengajar di kelas. Dalam hal ini, guru perlu memaksimalkan pemberian materi kepada siswa dengan waktu yang tidak lama, namun materi tersebut dapat ditangkap baik oleh siswa. Cara agar pengaplikasian 4C dapat maksimal dilakukan yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan yang dapat dilakukan dengan rancangan antara lain. Yang pertama evaluasi, yaitu mutu pendidikan merupakan suatu proses sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan dan standar pendidikan tercapai. Yang kedua ada perencanaan, yaitu satuan pendidikan melakukan perencanaan evaluasi dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga ada perbaikan, yaitu perbaikan mutu pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam melaksanakan program pendidikan yang dirancang pada tahap perencanaan untuk mengukur hasil ketercapaiannya. Yang keempat ada monitoring, yaitu pengawasan atau pemantauan untuk memastikan seluruh aspek pendidikan berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah direncanakan.
Nah, kesimpulan dari makalah tersebut yaitu berpikir kritis adalah cara berpikir yang melibatkan pengelolaan kemampuan seseorang untuk berpikir lebih mendalam. Maka diperlukan cara untuk dapat diterapkan pada siswa seperti pengaplikasian 4C yaitu kreatif, collaboration, communication, dan critical thinking. Namun, perlu tambahan upaya agar dapat memaksimalkan penerapan kompetensi 4C tersebut seperti dengan cara evaluasi, perencanaan, perbaikan, dan monitoring. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.